wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Kopi Pejabat. Kebetulan saya di sini berada di Masjid Ubudiah. Alhamdulillah saya bertemu kembali dengan Ustadz kita yang bernama Ustadz Muhammad Kurnia Sitorus SPD MBA. Nanti di sini kami akan membahas tentang pilkada ataupun tentang pemilihan pejabat untuk Kabupaten Deli Serdang. Namun kali ini kami akan membahas tentang yang namanya putra daerah, karena beberapa minggu ini sangat apa sekali tentang pembahasan putra daerah untuk menjadi seorang pejabat di Kabupaten Deli Serdang kita ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira-kira gimana menurut Ustaz tentang mengenai pilkada yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini yang selalu membahas tentang putra daerah, maaf katanya seperti wajib pilih putra daerah, itu kira-kira dapat mempengaruhi pemilih atau gimana Ustaz menurut saya kira-kira? Nah, baik pemirsa dimanapun Anda berada, terkait masalah putra daerah ini juga ada sebagian kandidat diwajibkan harus putra daerah. Jadi seakan dia itu yang tidak memilih putra daerah berarti masuk neraka, gitu istilahnya. Ini kan hanya bahan politik saja terkait masalah putra daerah ini. Memang dari ketiga calon kandidat Bupati Kabupaten Deli Serdang ini memang salah satunya itu memang berasal dari putra daerah. Mungkin lahirnya di situ, kecil, remaja, besar di situ. Jadi itulah menjadi bahan politik sehingga itulah dijual kepada masyarakat bahwasanya ayo pilih putra daerah. Ternyata menurut undang-undang juga tidak harus diwajibkan harus putra daerah. Inilah sebagian orang yang mempelintir untuk diwajibkan sehingga masyarakat sekarang ini dibutakan oleh simbolis yang namanya putra daerah. Jadi kita sebagai masyarakat Kabupaten Deli Serdang harus bijak dan memang benar-benar betul-betul kita pilih pemimpin untuk 5 tahun mendatang. Nah, begitu. Tentang kalau kita ambil dengan keagamaan Ustaz, seperti agama Islam ya, apa memang harus putra daerah atau ada contoh-contoh pemimpin-pemimpin kita dulu harus putra daerah begitu Ustaz? Nah, sebenarnya ini menurut kajian Islam itu tidak ada sih diwajibkan harus memilih itu putra daerah. Bahkan dalam Al-Quran dan Hadis juga tidak dijumpai pilihlah pemimpin putra daerah. Nah, seperti kisah dalam sejarah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW, kebetulan kita menurut kajian Islam. Nah, banyak teman-teman kita di sana ada yang dari Nasrani, Katolik dan lain sebagainya, itu juga mereka mungkin berpatokan kepada agama. Nah, kita sendiri sebagai umat Islam itu ya tidak ada sih berlandaskan harus putra daerah. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika dia hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, Nabi Muhammad itu kan lahir di kota Mekah, kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Bahkan pada saat itu beliau ini diangkat menjadi pemimpin oleh di Madinah itu pada tahun 622 sebelum Masehi. Iya, sebelum Masehi. Nah, itu sih. Berarti artinya tidak ada yang mengharuskan kita memilih pejabat atau memilih masa sekarang ini kita katakan seperti apa ya, bupati ya, itu harus putra daerah. Tidak ada yang mengharuskan itu ya seperti itu. Tidak ada sih, mungkin hanya ada sebagian kelompok yang mengharuskan dan mewajibkan, bahkan wajib hukumnya untuk memilih putra daerah. Inilah yang selalu digaung-gaungkan oleh sebagian tim sukses dan kemudian relawan supaya harus memilih putra daerah. Seperti ajang manfaat. Iya gitu. Ya. Nah, itulah kebetulan. Padahal kita tidak harus putra daerah. Iya. Siapapun yang berhak. Berarti harus yang pintar. Ya. Itu pasti. Yang memenuhi syarat. Iya, betul. Yang benar-benar bisa untuk jadi pemimpin kita. Iya, betul. Di bidang apa ini ya? Masyarakat ya. Masyarakat. Iya. Nah, Islam juga mengajarkan untuk memilih pemimpin itu pertama dia seiman dan seakidah. Tapi saya tidak terlalu untuk membahas hal ini karena kita menjaga perasaan kawan-kawan yang kepercayaannya itu selain kita. Jadi ya salah satunya pemimpin itu memang harus bertanggung jawab ya, bertanggung jawab kepada apa yang diembannya, bertanggung jawab kepada apa yang sudah diberikan amanah oleh masyarakat gitu. Jadi ketika pemimpin sudah diberikan amanah oleh masyarakat, dijalankan oleh pemimpin itu sendiri, maka
itulah yang dikatakan pemimpin amanah. Nah, jadi masyarakat sekarang ini sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk gitu. Capek lah memilih pemimpin begitu-gitu juga nggak ada efeknya. Nah, ini harus kita waspadai gitu. Nah, jadi bagaimana kita sebagai masyarakat Kabupaten Deli Serdang, kita menginginkan pemimpin yang betul-betul amanah, kemudian dia pemimpin yang beriman, taat kepada Tuhan khususnya, ya. Kemudian dia tidak memandang strata sosial, siapapun dia, mau dari kalangan bawah, menengah, dan atas, dia harus bisa merangkul semua, seperti pembahasan kita kemarin itu gitu ya. Jadi dia tidak membedakan. Itulah pemimpin yang memang dianjurkan harus amanah. Ketika diberikan amanah, dia tidak mengkhianati. Kemudian ketika diberi jabatan, dia tidak semena-mena menggunakan jabatan itu. Ketika dia diberikan wewenang untuk anggaran, dia tidak korupsi terhadap anggaran tersebut. Itu sih patokan. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi tidak ada yang namanya harus putra daerah. Tidak. Harus jadi dia lahir di sini. Tidak ada itu sebenarnya. Tidak ada. Karena di dalam agama kita pun tidak haruskan seperti itu gitu ya. Berarti cuma ajas seperti manfaat untuk memenangkan salah satu paslon seperti itu ya kira-kira ya. Baiklah. Baik pemirsa, sahabat Kopi Pejabat, alhamdulillah saya sudah berjumpa dengan Ustadz kita. Oh, satu lagi Ustadz. Ya, boleh. Saya lupa. Kebetulan pas lagi lapang saya. Jadi ini kan gimana ya supaya kita itu jangan ada seperti kayak apa ya? Berpecah-pecah, bermusuhan. Nanti Sanu tidak milih ini, si dia tidak milih ini. Terus mereka jadi seperti gontok-gontokan dan seakan-akan seperti diciptakan gitu Ustaz. Kira-kira dalam itu bagaimana supaya tidak terjadi yang seperti itulah kira-kira. Nah, ini pertanyaan sangat menarik ya, untuk kita masyarakat menjadi pegangan dan menjadi pedoman bagi kita ketika nanti usai demokrasi, pesta rakyat, ya kita harus selesaikan semua. Tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi 01, 02, 03 dan lain sebagainya. Kita harus bisa bersatu, sama-sama kita menciptakan kenyamanan untuk Kabupaten Deli Serdang sendiri. Bahkan kita kalau ingin merujuk kepada Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Jadi yang pertama itu taatilah Allah. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, kita untuk diperintahkan menaati Allah. Pertama melaksanakan sholat, kemudian bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua apa? Menaati Rasul. Rasul kita itu siapa? Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang seperti yang kita rasakan. Mungkin tanpa perjuangan Rasulullah Muhammad SAW kita tidak bisa menikmati manisnya iman, tidak bisa menikmati kehidupan yang Allah titipkan hari ini. Kemudian yang ketiga apa? Ulil amri. Kata Allah, apa itu? Sebagai pemimpin. Ketika kita taat sama Allah, ketika kita taat sama Rasul, maka kita harus taat kepada pemimpin. Inilah menjadi landasan kita. Ketika nanti sudah ditentukan oleh demokrasi, pemimpin itu siapa yang menang, itulah menjadi patokan kita, harus taat kepada pemimpin. Apapun keputusan kita harus taat. Nah, bahkan pemimpin itu saja ingin memutuskan sebuah konsep ataupun ide-ide itu adalah bahasa permusyawaratan. Ada kita anggota dewan, disitulah semua digodok dan juga pemimpin itu tidak sembarangan. Nah, jadi itulah landasan kita untuk menaati pemimpin ke depannya. Jadi harapan saya kepada pemirsa dimanapun Anda berada, kepada masyarakat Kabupaten Deli Serdang, yuk bersatu. Nah, kita bukan untuk mencari perbedaan, tetapi kita ingin mencari persatuan. Siapapun Anda, dari kalangan manapun Anda, mau agamanya apa, kemudian sukunya apa, adat istiadatnya apa, kita sama dipersatukan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah naungan Kabupaten Deli Serdang. Kita ini harus bersatu, jangan berpecah belah. Nah, begitu. Jadi alhamdulillah sudah kita temuin jawaban dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad Kurnia Sitorus SPD MBA. Dari beliau kita punya pencerahan-pencerahan, ya alhamdulillah banyak dapat kita masukkan dari beliau bahwasannya putra daerah untuk pejabat-pejabat ataupun seperti di tahun ini Bupati Deli Serdang khususnya kabupaten kita tidak harus yang namanya seperti yang lagi diisu-isukan putra daerah. Alhamdulillahirabbil alamin.
cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua inspirasi dari yang dikatakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.